Semangat saudara untuk kita kembali ya merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada kali ini bisa menguatkan kita, mengokohkan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan, dan di dalam rasa syukur kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar hidup kami adalah sungguh hidup yang berdasarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 15 ayat yang ke-22 ya sampai dengan ayat yang ke-25 akan saya bacakan yang demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama membaca ya, mendengar peristiwa yang dialami oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Mungkin kita sempat heran ya dengan keadaan bangsa Israel, karena cepat sekali mereka berubah. Beberapa hari sebelumnya mereka merayakan dengan sukacita, dengan gembira, keselamatan, kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Tapi pada saat ini, setelah mereka berjalan di padang gurun Syur, lalu mereka tidak mendapatkan air ketika mereka akan minum, maka mereka menjadi begitu marah besar kepada Musa. Nah saudara, kalau kita lihat bagaimana respon Musa menghadapi kekecewaan, kemarahan yang luar biasa besar dari bangsa yang dipimpinnya. Dalam tekanan yang luar biasa, dalam kelelahan fisik dan juga psikis yang pasti juga Musa alami di dalam dia menjalankan tugasnya, kita bisa melihat ketika ada tekanan yang luar biasa, yang besar, ketika ada kepahitan yang harus dialaminya ketika dia sedang menjalankan tugas yang Allah perintahkan kepadanya, ketika Musa sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita bisa melihat bahwa Musa tidak mencoba mencari solusinya seorang diri, tetapi di dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan yang mencemaskan, mungkin juga dalam keadaan yang mengecewakan, kita bisa melihat justru di sini kita melihat Musa berusaha mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya. Dan di dalam keadaan yang demikian, kita juga melihat apa yang Musa lakukan, yaitu dia tidak mencari solusi sendirian. Ada air mara yang pahit, dan apa yang harus dan yang dilakukan oleh Musa. Nah saudara, kita bisa melihat Musa dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dia datang mencari pertolongan kepada Allah. Dan kita melihat dalam kesaksian firman Allah pada saat ini, betapa setelah Musa mencari pertolongan kepada Allah,
maka air di Mara yang tadinya pahit pada akhirnya menjadi air yang dapat diminum. Saudara yang saya kasihi, apa yang Musa alami itu boleh dikatakan merupakan cerminan perjalanan kehidupan kita, yang adalah hidup yang sementara. Kadang-kadang kita juga mengalami tekanan, ketidaknyamanan, kepahitan, kegetiran di dalam hidup ini. Belajar dari apa yang sudah Musa lakukan. Segetir apapun kehidupan yang harus kita rasakan, yang harus kita alami, tetap kuasai diri kita, tetap kendalikan diri kita, agar hidup kita tidak dikuasai oleh kepahitan, kegetiran yang pada waktu itu hadir. Saudara, dalam kepahitan, dalam tekanan, dalam ketidaknyamanan kehidupan yang harus kita hadapi, kita belajar dari Musa. Jangan lupa diri bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, dalam kepahitan apapun yang harus kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka seperti yang sudah Musa alami, saya dan saudara pun akan mengalami, yaitu ada pertolongan Allah yang akan kita alami. Ada anugerah yang akan Allah berikan kepada saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk melewati kepahitan, kegetiran kehidupan yang harus kita hadapi dengan kekuatan, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kita belajar dari Musa bahwa kepahitan hidup seberapapun pahitnya dapat kita atasi kalau kita mau menghadapi semuanya bersama dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati saudara dan saya, sehingga apapun yang harus kita alami, kita mau menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Allah sendiri. Tuhan memberkati.